Mantap. Alhamdulillah. Tabrak aja. Sehat. Sehat bos. Mantap. Alhamdulillah. Kandung. Oh, ini media center. Pertama kali guys, ini terbaik ini. Terbaik, mantap. Media center yang saya visualize baru pertama kali saya temuin. Terima kasih kami mengunjungi. Pak Ari. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Pak Baik. Terima kasih nih inovasinya media centernya ada batas suci di depan. Jadi mudah-mudahan bisa dipakai buat sholat juga berarti kan. Silakan Ibu Kadis, Pak Dirut. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan yang kami hormati Pak Menteri, Pak Gubernur dan Pak Ari. Terima kasih berkenan meluangkan waktu untuk silaturahim dengan rekan-rekan pers yang kebetulan tidak masuk di official door-nya Pak Menteri karena keterbatasan kuota, sehingga kami membuat media center ini untuk rekan-rekan. Dan alhamdulillah walaupun di sini ya Bapak Ibu sekalian ya kita masih dikunjungi dan bisa silaturahim dengan Pak Menteri. Mungkin untuk mempersingkat waktu Pak nanti izin ada barangkali harapan sepatah dua kata-kata dari Pak Menteri. Terima kasih. Mohon izin Pak Dirut, saya sangat mengapresiasi dukungan dari semua pihak, terutama rekan-rekan media. Memang ini minggu yang sangat sibuk buat event-event internasional di Indonesia karena bertepatan dengan World Superbike ini juga ada ASEAN Summit di Phnom Penh dan ada juga persiapan rangkaian KTT G20 di Bali. Dan World Superbike ini menjadi event terakhir sebelum kita memasuki minggu G20. Kami bersama Bu Deputi belajar dari MotoGP tahun lalu. Kami melakukan studi mendalam melibatkan alma maternya Bapak Gubernur. MUI melakukan studi dampak ekonomi langsung dan tidak langsung dari MotoGP. Jadi sesuai dengan studi tersebut ditemukan sekitar 5,4 triliun rupiah dampak langsung dan tidak langsung dari gelaran ini. Oleh karena itu World Superbike kami harapkan juga bisa memberikan dampak mungkin tidak sebesar MotoGP, tapi ini akan secara bertahap menjadi event yang berkelas dunia. Dan kalau kita lihat tadi itu keseruannya, saya berdiskusi sama Pak Gubernur, ini lain dari MotoGP karena penentuan juara dunianya itu besok. Dan karena tadi race-nya juaranya itu Toprak, dan saya menyapa dia karena namanya sama dengan makanan kesukaan saya, Toprak. Toprak Ciradil, Pak Dirut pasti tahu. Kalau begini tahu, Toprak Ciradil. Jadi saya sapa dia, tersyakur, dan dia juga sangat menyukai tanpa kenal mungkin keluh kesah, dia tidak pernah selalu memberikan kepemimpinan yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul di Pertamina Mandalika Street Circuit ini. Dan saya apresiasi Bu, apresiasi juga ITDC dan semua pihak yang telah bekerja keras. Ini bukti nyata
kolaborasi. Dan yang paling saya banggain juga pelaku parekraf NTB yang mayoritas UMKM ini juga mulai merasakan partisipasi aktif. Rasanya kita lihat gelaran internasional ini juga akan meningkatkan aktivitas ekonomi khususnya UMKM di Lombok dan sekitarnya. Kita doa. Tadi baru ketemu dengan Gregorio, Direktur Race Director, menyatakan bahwa kondisi trek terbaik, cuaca luar biasa. Kita doakan agar ini bertahan sampai minggu sore, karena kalau hujan seperti waktu MotoGP tentunya akan membuat beberapa tantangan juga. Dan saya yakin ini dengan kebenaran kita bersama, dengan doa bersama, World Superbike 2022 dapat berjalan lancar, aman dan sukses. Amin, amin. Amin, amin. Terima kasih dan mohon izin untuk sedikit statement dari Pak Gubernur dan Pak Dirut dan Pak Mantor. Siap, terima kasih Pak. Selamat datang Bu Gubernur. Tak seru kalau ada statement dari Pak Gubernur tercinta. Kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri yang kita banggakan, kita cintai, Bukit Pak Diri TBC. Ini makin lama makin seru, makin ini pertama kali beliau menyaksikan langsung World Superbike, apalagi MotoGP tahun depan. Dan terus terang kalau teman-teman melihat ada yang sering abai memperhatikan tentang transfer of expertise. Kalau tahun kemarin kalau dilihat itu majority semua pelaku yang bergerak di sini kan orang dari luar. Tapi seiring berjalannya waktu mulai banyak putra daerah Nusa Tenggara Barat yang terlibat dalam operasionalisasi koridor. Bahkan sekarang kita diberikan ruang cukup besar, misalnya ada Expo Lombok Sumbawa dan banyak lagi yang lain. Bahkan besok pembukaannya itu ada tarian-tarian yang betul-betul NTB banget. Nah, sebelumnya tidak ada. Nah, proses ini yang kalau kita jadi melihat ada kepercayaan diri yang tinggi, ada ruang yang dibuka oleh komisi. Bahkan ke depan saya tidak heran kalau semua nanti organize dan lain sebagainya dari event ini betul-betul akan dilakukan oleh putra daerah Nusa Tenggara Barat. Saya di mana-mana selalu mengatakan bahwa perjalanan panjang selalu harus dimulai dengan langkah pertama. Coba lihat di semua ruang-ruangan itu adalah mahasiswa-mahasiswi dari Poltek Pariwisata Yunan. Tidak mungkin mahasiswa-mahasiswi kita punya tempat belajar kalau tidak ada international event seperti ini. Nah, ini yang intrinsic value ini yang sifatnya tesik, yang tidak kelihatan, yang kalau dikalkulasi secara finansial tidak ternilai. Marshal, mayoritas orang kita. Risk control ke depan mungkin semua orang kita. Bahkan pembalap-pembalapnya pun satu saat saya kira saya ketemu dengan Wahyu yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Siapa tahu setahun atau 2 tahun dia sudah akan melanggar. Mantap. Asia Talent Cup ini. Jadi kalau kita tidak mulai tidak ada lokalisasi. Nah, mudah-mudahan dengan kesempatan dan bantuan yang diberikan oleh Ibu Deputi Pak Menteri, kita punya semangat untuk meramaikan dan memeriahkan. Nah, jadi kalau pemerintah pusat punya semangat, apalagi kita di daerah kita sendiri harus kita kalah semangatnya. Tapi belum mantap kalau memang kita lihat inovasi-inovasi Pak Sandi ini belum berani juga dia jadi calon presiden. Waduh. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu belahan bumi yang mungkin negeri lain tak miliki. Diam-diam kini mencuri perhatian publik.